Oke, selamat malam Pak Fendi, selamat malam kawan-kawan. Malam ini kita akan membahas tentang accounting for message business. Kelompok saya sendiri ada Gilbert, Alif, Ricky, Ison, dan Evander. Oke, slide pertama. Oke, saya akan jelaskan tujuan. Satu, membedakan kegiatan bisnis dari jasa bisnis perdagangan. Bisnis jasa dan dari bisnis perdagangan. Nah, kalian pasti tahu bisnis jasa dan bisnis perdagangan. Kalau bisnis jasa itu bisnis jasa bidang bisnis yang menjual atau menawarkan produk dalam bentuk jasa. Misalnya jasa kurir, terus jasa jastip barang, misalnya makanan, pakaian, jasa joki game, jasa joki tugas. Nah, yang kedua, saya akan yang kedua mendeskripsikan dari mengilustrasikan laporan keuangan suatu usaha dagang. Apa saja pokok dari laporan keuangan perusahaan dagang? Laporan keuangan perusahaan dagang meliputi laporan laba rugi, laporan arus, laporan kas, laporan utang, laporan piutang, laporan neraca, dan laporan stok barang. Nah, yang ketiga, menjelaskan akuntansi untuk penjualan barang dagang. Yang keempat, menjelaskan akuntansi untuk pembelian barang dagang. Yang kelima, oke. Menjelaskan akuntansi untuk biaya transportasi, pajak penjualan, diskon dan diskon penjualan. Yang keenam, menggambarkan sifat ganda dari transaksi perdagangan. Yang ketujuh, siapkan bangan akun untuk bisnis perdagangan. Yang kedelapan, jelaskan siklus akuntansi untuk bisnis perdagangan. Yang kesembilan, hitung rasio penjualan bersih terhadap aset sebagai sebagai efektif bisnis menggunakan asetnya. Oke. Nah, slide keempat kita akan bahas natural of business atau dalam kurung sifat bisnis jasa. Nah, oke, kita ilustrasikan ya dari jasa joki tugas biar lebih gampang ya. Nah, fit and rates. Biaya yang diperolehnya adalah 150.000 hasil dari jasa joki tugas. Nah, anggaplah dalam 1 bulan ini dari 150.000 per orang atau per tugasnya dikalikan 10 orang bisa menghasilkan 1.500.000 per bulan. Nah, operation expenses. Biaya operasional termasuk biaya listrik, air, wifi, servis komputer, dan lain-lain. Nah, nggak mungkin dong kita tak ada biaya untuk operasionalnya. Pasti ada. Nah, kalau biaya listrik 250.000 per bulan. Anggaplah rumah petak atau enggak kos-kosan. Nah, biaya wifi. Wifi anggaplah kita paling murah hitung-hitung IndiHome 250.000 per bulan. Biaya servis komputer atau laptop 200.000 per bulan juga. Nah, total semua 700.000 per bulan untuk pengeluaran. Kalau net income berarti dari 1.500.000 dikurangi 700.000 dan hasilnya menjadi 800.000. Itu pendapatan bersihnya. Oke, next. Nah, natural of business. Bisnis dagang. Semisalnya saya jual rokok. Sales ini penjualan ya berarti. Nah, penjualan. Semisalnya saya jual rokok dengan harga perbungkus mulai dari 7.000 sampai 38.000. Itu rokok yang paling murah dan rokok yang saya tahu paling mahal adalah 38.000. Tergantung mereknya juga sih. Nah,
Ambillah nilai rata-ratanya adalah 25.000 per bungkus. Kalikan dengan 20 orang. Dalam berat gini maksudnya. 25.000 itu per bungkus. Dalam satu hari orang bisa beli 20 bungkus atau 20 orang beli. 20 kali penjualan. Nah, 20 kali 30 hari. Dalam satu bulan pasti kita kan satu bulan 30 hari. Nah, 20 orang ini kita anggaplah paling dikit-dikit 20. Kalikan 30 hari. Sama dengan 600 orang untuk beli rokok per bulannya. Udah lumayan gede dong. Nah, lalu 600 orang dikalikan 25.000. Hasilnya adalah 15 juta per bulan. Lumayan toh, 15 per bulan. Oke. Harga pokok penjualan itu berarti dari harga jual dikurangi dari harga modal. Contohnya 25.000. Anggaplah modal kita 23.000. Rokok tak bisa untuk banyak-banyak, paling sekitar 1.000 sampai 3.000. Itu pun ambil dari grosiran. Nah, 25.000 dikurangi 23.000 hasilnya kan 2.000. Oke. Keuntungannya dalam bentuk persenan. Nah, yang maksud saya ini adalah cost of merchant sold. Yang dalam bentuk persenan. Berarti 23.000 ditambah 9% adalah hasilnya 25.070 rupiah. Anggaplah 70 rupiahnya kita genapin jadi 25.000. Nah, kalau gross profit yang artinya adalah, nah kalau laba kotor itu dari hasil penjualan dikurangi dari pendapatan. Berarti 25.000 dengan keuntungan kita 2.000. Modalnya 23.000 tuh. Oke. Biaya operasional misalnya uang transportasi, listrik bangunan. Listrik maksudnya yang dalam kita jual, kalau jual rokok kan pasti ada di warung, di kedai-kedai atau apa kan pasti butuh listrik. Nah, terus biaya bangunan. Biaya bangunan juga perlu, misalnya sewa ruko, sewa kios, atau apapun. Dan lain-lain. Nah, baru hasilnya. Berarti Rp2.000 hasilnya. Oke. Laporan pendapatan bertahap. Oke. Laporan laba rugi. Net Inshots untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2007. Pendapatan penjualan. Oke. Penjualannya 720.000. Oke. Terus lots of sale returns and allowance, yang artinya adalah dikurangi retur dan potongan penjualan. Nah, pasti kan kalau kita jual barang pasti ada barang returan, ada misalnya potongan barang. Kalau retur kan pasti ada potong barang. Kalau nggak potong barang, tukar barang. Tergantung dalam sistem kebijakan dari perusahaan masing-masing. Diskon penjualan. Diskon penjualan berarti kalau misalnya diambil dalam satu dus, satu bal, atau apapun dalamnya dengan kuantiti yang banyak pasti dapat diskon. Ada yang mungkin dari diskon 5%, 10%, 15%. Tergantung dari perusahaannya juga dan tergantung pengambilan kuantitinya. Penjualan bersih, net sales. Oke. Harga pokok penjualan, cost of merchandise sold. Laba kotor. Oke. Gross itu artinya gross profit. Nah, penjualannya 720.000. Terus retur dan potongan penjualan dari 6.140. Returannya berarti 6.140. Terus diskon penjualannya 5.790 dengan total
11.930. Oke, berarti 720.720 185 dikurangi 11.930 dengan hasil total 708.255. Terus harga pokok penjualannya adalah 525.305 dengan laba kotornya adalah 182.950. Oke. Nah, operation expenses yang artinya adalah biaya operasional. Yang kedua itu adalah biaya-biaya untuk penjualan. Yang ketiga beban gaji penjualan. Oke. Yang keempat expenses biaya iklan. Yang terus kelima biaya peralatan atau toko-toko. Pas biaya peralatan toko-toko itu misalnya kayak misalnya sewa rak atau apapun. Itu kan termasuk peralatan toko toh. Nah, terus beban penjualan lain-lainnya. Nah, total biaya penjualan. Oke, terus biaya administrasi juga pasti ada, beban gaji kotor, biaya sewa misalnya biaya sewa gedung atau apapun. Dan biaya peralatan kantor, misalnya spidol atau apapun kayak gitulah yang bersangkutan dengan alat kantor. Nah, biaya asuransi misalnya asuransi BPJS, punya karyawan atau apapun. Biaya perlengkapan kantor, udah, terus lain-lain dari biaya administrasi. Total admin, pengeluaran, oke. Total biaya operasional, pendapatan operasi, administrasi expenses. Nah, 56.230. Terus ditambahin dengan 10.860, ditambah 3.100, terus ditambah 630. Totalnya adalah 70.820. Oke, 21.020 dikurangi dengan 8.100. Terus biaya apa nih? Biaya peralatan kantornya 2.490, biaya asuransinya adalah 1.910, biaya perlengkapan kantor 610, lain-lain atau biaya administrasinya adalah 760. Totalnya adalah 34.890. Nah, dari 70.820 dikurangin 34.000 apa ditambah berarti 70.820 ditambah 34.890. Totalnya hasilnya 105.710. Income pendapatan dari operasional adalah 77.240. Terus ini other income expenses, pendapatan atau dan pengeluaran lainnya. Yang ke itu pendapatan sewa, beban bunga, dan batas pemasukan. Pendapatan sewanya adalah 600. Terus bunganya 2.440 dan 1.840. Total net income-nya adalah 75.400. Oke, next. Oke, yang ke slide 10. Nah, pembelian dengan nominal 521.980. Terus mana lagi? Dikurangi dalam retur atau potongan pembelian. Retur dalam pembelian 9.100. Net purchase-nya
itu pembelian bersih. Purchase diskon itu 2.525. 11.625. Pembelian bersihnya adalah 510 355. Oke, total tambahan transportasinya masuk 17.400. Terus biaya barang dagang yang dibeli 527.750, berarti 510 355 ditambah 17.400, totalnya adalah 527.755. Oke. Oke. Persediaan barang dagang pada bulan 1 tanggal 1 2007. Oke. Purchase-nya itu adalah pembelian berarti. Dengan 521.940. Terus dikurangi dalam pengambilan pembelian. Pengembalian barang. Oke. Pengembalian barangnya pengembalian barang dan tunjangan sebesar 9.100. Purchase diskonnya adalah diskon pembeliannya adalah 2.525.000 dan 11.625.000. Terus pembelian bersihnya adalah 510 355. Uang transportasinya sebesar 17.400. Biaya barang dagang yang dibeli adalah 527.755. Oke, barang dagang tersedia untuk dijual. $587.455. Let's measure inventory. Pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2007. Itunya 62.150. Harga pokok penjualannya adalah 525.355. Berarti 587.455 dikurangi 62.150. Hasilnya adalah 525.305. Oke. Slide ke-12. Laporan laba rugi satuan langkah untuk bisnis Mercedes. Laporan laba rugi net income untuk tahun berakhir pada 31 Desember 2007. Pendapatannya pendapatan penjualan bersih itu penjualan bersih adalah 708.255. Pendapatan sewanya adalah 600. Total pendapatan adalah 708.255. Berarti biaya tambahannya adalah penjualan bersih ditambahin pendapatan sewa, hasilnya adalah 708.55. 708.55. Oke. Pengeluaran. Harga pokok penjualan
adalah 525.305. Terus apa lagi nih? Biaya untuk penjualan adalah 70.820. Beban bunganya adalah 34.890. Terus batas pemasukannya adalah 2.440. Totalnya adalah 633.455 dengan hasil totalan tambah hasilnya 633.455. Terus 708,855 dikurangi 63.455 hasilnya adalah 75.400. Itu batas pemasukannya. Oke. Statement of owner itu pernyataan ekuitas pemilik untuk bisnis merchandise. Oke, next. Net selection laporan ekuitas pemilik untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2007. Kriskal Capital tanggal 1 bulan 1 2007. Sebesar 153.800. Oke. Laba bersih tahun berjalan 75.400. Laba lebih sedikit penarikan 18.000. Peningkatan ekuitas pemiliknya adalah 57.400. Terus Kriskal pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2007. Berarti 153.800 ditambah 57.400 hasilnya 211.200. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Evander. Terima kasih. Balance sheet, neraca keuangan. Jadi neraca keuangan balance sheet pada perusahaan Net Solutions pada Desember 31 pada tahun 2007 menunjukkan aset, current asset, cash-nya pada saat itu adalah $52.950. Dan account receivable, piutangnya, mereka memiliki piutang sebesar $91.080. Merchandise inventory atau bisa disebut sebagai persediaan barang dagang sebesar $60.150. Office supplies, persediaan barang kantor sebesar $480. Dan prepaid insurance, asuransi yang dibayar sebesar asuransi prabayar, sebesar $2.650. Jadi mereka memiliki aset sebesar $209.310. Property, land, and equipment. Oke, mereka memiliki land tanah sebesar $20.000. Store equipment, perlengkapan barang toko sebesar $27.100. Oke, less accumulated depreciation. Depreciation-nya sebesar $5.700. Dan office equipment
Perlengkapan barang kantor $15.570. Less accumulated. Untuk masih beli sedikit, depreciation-nya sebesar $4.720 dan $110.850. Sorry. Jadi total dari property, plant and equipment sebesar $52.250 dan mereka memiliki total aset sebesar $261.560 ditotalin dari semuanya. Oke, liabilities. Liabilities. Jadi mereka memiliki current liabilities saat ini adalah akun payable adalah hutang usaha mereka, akun payable sebesar $22.420. Noted payable-nya sebesar $5.000. Jadi salaries payable terutang gajinya sebesar $1.140 dan unearned rent dan yang mereka belum terima sebesar $1.800. Jadi total dari current liabilities saat ini adalah $30.360. Long term liabilities, utang jangka panjang. Sorry, sebentar. Oh, sorry, kewajiban jangka panjang. Noted payable-nya tahun 2017 sebesar $20.000. Jadi total liabilities-nya sebesar $50.360. Jadi owner's equity di Chris Clark Capital sebesar $2.111.200. Total liabilities and owner's equity $261.560. Sales transaction. Transaksi penjualan. Oke, di jurnal ini di transaksi penjualan pada Januari 3 tahun 2007 mereka melakukan cash sebesar $1.800 dan itu ditaruh di debit. Dan salesnya juga $1.800 dan itu diletakkan pada kredit. Cash sale. Penjualan tunai. Jadi cost of merchandise sold-nya di $1.280. Kita taruh itu debit dan merchandise inventory-nya sebesar $1.280 di kredit. To record the cost of merchandise sold. Jadi di sini using a purchase inventory, the inventory cost of $1.200 harus di record. Cash sale. Jurnalnya, di deskripsinya pada tanggal 2000 pada tahun 2007 bulan Januari tanggal 31, credit cash expense-nya $48 yaitu debit dan cash-nya $48 di kredit. To record service charge on credit sales for the month. Jadi at the end of the month, $48 was sent to cover this service charge. Kemudian terdapat sales discount.
Sel diskon itu terdapat waktu untuk pembayaran barang dagang yang biasa disebut dengan syarat kredit. Jika pembeli dikasih waktu untuk bayar, biasa itu disebut dengan periode pembayaran. Selanjutnya credit terms. Jika invoice 1.500 dengan syarat dapat diskon 2% di bawah 10 hari atau sampai 30 hari. Jika pembayaran dilakukan dalam 10 hari, maka bisa mendapatkan 2% diskon yang dari 1.500 kemudian menjadi 1.470. Jika invoice tidak dibayar dalam 10 hari itu, maka harus membayar dengan penuh atau tetap dalam 1.500 itu tanpa ada potongan. Pada Januari 21, firma tersebut mendapatkan 2%. Yang dicatat cash 1.470. 1.470 itu merupakan hasil diskon 2% dari 1.500. Kemudian hasil diskonnya juga ditulis di debit. Selanjutnya, merchandise that is returned to the vendor is referred to as a sales return. Barang dagang yang dikembalikan ke vendor dijadikan pengembalian barang. Jika ada produk atau barang yang salah terkirim, maka penjual dapat mengurangi harga dari barang yang kejual tersebut. Ini biasa dikenal dengan sales allowance. Kemudian pada Januari 13 terdapat permasalahan kredit memo 32 ke Krill Company untuk merchandise mengembalikan ke Net Solution dengan penjualan $225. Kemudian terdapat biaya sebesar 140. Kemudian ada purchase transaction, pembelian barang. Pada Januari 3, pembelian barang dagang dari Bowen Company sebesar $2.510. Kemudian Alpha Teknologi memberikan invoice 3.000 kepada Net Solution yang dicatat pada tanggal Maret 12 dengan syarat 2% untuk yang di bawah 10 hari, kemudian yang maksimalnya 30 hari. Selanjutnya ada penghitungan. Terdapat periode invoice sebesar 30 hari, kemudian total hari di Maret sebesar 31, kemudian tanggal invoice itu keluar adalah 12. Jadi saat terdapat sisa hari 19. Selanjutnya invoice ini akan menyampai 30 hari dalam tanggal 11 April. Kemudian kita bisa meminjam annual interest sebesar 60%. 60% $60 diskon jika dikali 2% dari $3.000. Kemudian terdapat diskon 60%. Kemudian terdapat interest 20 hari dengan rate 6% pada $2.940. Kemudian juga diketahui terdapat minus 980. Maka total adalah 50. Terdapat penghematan sebesar $50,20.
Kemudian pada Maret 12 Net Solution membeli merchandise ke akun Alpha Technologies sebesar 3.000. Jika jika pembayaran dibuat pada Maret 22, Net Solution mencatat diskon sebagai pengurangan harga. Jika Net Solution tidak membayar dalam April 11, dia akan membayar full atau $3.000 tanpa ada potongan. Halo, di sini saya Alfranda pertama akan melanjutkan tentang penjelasan dari Ricky. Di sini saya akan menjelaskan tentang purchase returns and allowance, di mana itu adalah pembukuan tentang pengembalian dana atau barang ya. Jadi, a purchase returns involve actually returning merchandise that is damaged or does not meet the specification of the order. Di mana purchase return ini mengikuti sebenarnya pengembalian barang yang dimana itu bisa jadi terjadi mungkin karena kerusakan atau salah spesifikasi atau barangnya itu tidak sesuai pemesanan ya. Jadi ketika barang ini rusak atau salah kirim, barang ini bakalan disimpan oleh pembeli dan vendornya atau penjualnya akan membuat price adjustment, di mana membuat biaya pengaturan biaya, dan di sini dibuat di pembukuan namanya disebut dengan purchase allowance gitu ya. Di sini ada contoh disebutkan oleh orang ini, kamu telah mengirim barang yang salah atau interface card yang salah, kami akan memberikan sebuah debit memorandum beserta barangnya. Lalu di sini ada contoh bahwa pengiriman atau Net Solution menerima pengiriman atau kurir ya dari Maxim System, dan telah disebutkan bahwa ini semua barang itu sebesar $900 dan ini bukan barang yang dipesan. Jadi ini akan masuk ke debit memorandum 18 dan bakalan diisu oleh Maxim. Ini lah selanjutnya yaitu tentang contoh tadi itu ya. Tentang contoh tadi dibuat tadi itu kan Maret 7, dibuat sini ya Maret 7 karena barangnya ini salah. Jadi dibuat accounts payable-nya Maxim System ini jadi debit karena pengurangannya. Jadi untuk merchandise inventory-nya ini bertambah karena barangnya ini bertambah ya di gudang, jadi kredit $900 dan dibuat sini penjelasan sesuai contoh tadi itu memorandum nomor 18. Jadi dibikin sini debit nomor 18 agar gampang dicarinya. Lalu di sini ada contoh lagi di Mei 2, Net Solution membeli 5.000 dari biaya barang dari data link. Lalu subject terms-nya ini 2/10 dan 30. Nah, ini merchandise inventory-nya ini berarti berkurang karena telah accounts payable ini bertambah karena telah mengeluarkan duit segitu ya, mengeluarkan duit sebesar $5.000, dan untuk merchandise inventory-nya ini berkurang dan karena barangnya pun telah terbeli dan dibuat di sini untuk merchandise inventory-nya itu di debit dan account payable-nya itu kredit, dan dibuat purchase merchandise atau pemberitahuan di tabel selanjutnya ini tentang pembelian merchandise atau barang. Dan di Mei 4, Net Solution membalikan $3.000 dari barang tersebut. Nah, karena ini barang yang sudah terbalikan, account payable ini terbalikan dari sebelumnya.
dimasukin ke debit. Pengurangan yaitu $3.000 dan inventorinya bertambah menjadi 3.000 dimasukkan ke kredit karena $3.000 biayanya tadi ya, apa barangnya. Dari semua barangnya tadi yang totalnya adalah 5.000. Kembalikan 3.000. Jadi return portion of merchandise purchase. Jadi di sini buat pemberitahuan atau captionnya dari semua ini adalah pengembalian porsi dari barang yang telah terbeli tadi. Oke, selanjutnya ada di Mei 12 net solution page the amondu. Dibuat juga di pembukaan sini Mei 12 tanggalnya. Accounts payable data-data linknya dibuat ke debit karena ini terjadi pengurangan di pembayaran akunnya. Dan untuk apanya ini cashnya pasti bertanya-tanya kenapa 1.960? Karena di sini ada pengurangan dari merchandise inventory tadi $40. Lalu cara menghitung merchandise inventory-nya adalah 5.000 tadi barang tadi, baru 3.000 dikurang 3.000 karena slide sebelumnya baru dibayar itu 3.000 ya. Pemotongannya return portion-nya itu adalah 3.000. Jadi kalau 3.000 yaitu 2.000. Habis itu dikali 2% yang dimana itu adalah pajaknya, bunganya segala macamnya yang dimana dijelaskan oleh Ricky tadi atau PPT kelompok sebelumnya. Dan di sini dibuat penjelasan paid invoice ya, paid invoice, inventory paid invoice. Dan sini karena dikali 2%, $40, lalu 2.000 tadi, total ini dikurang 40, jadi 1.960. Transportation cost atau biaya transportasi, biasanya dibuat pengiriman ya. Jadi ini adalah pembeli, biaya yang dibayar pembeli, yang dimasukkan ke debit ya, disebut merchandise inventory. FOB shipping point, title pass to buyer as shipment leave shipping point. Jadi sebuah judul bakalan terpindah kepada buyer ketika shipment ini telah meninggalkan shipping point atau titik pengiriman. Di sini di pembukuannya dari contohnya ini adalah on June 10 solution merchandise from blank data on account $900. Terms FOB shipping, FNOB shipping points and paid the transportation cost of $50. Jadi di sini bisa kita lihat merchandise inventory-nya itu $900 ya. Merchandise inventory-nya $900 karena ini berkurang karena sudah dikirim jatuhnya. Lalu accounts payable-nya bertambah $900 kredit. Dibuat penjelasan di sini adalah pembelian barang dan terms dari FOB shipping point. Lalu di merchandise inventory-nya kita buat $50, di mana ini di perusahaan yang bakalan menerimanya ya, paid shipping cost, dibuat pemberitahuan paid shipping cost dan pembayaran secara cash yaitu $50. Nah, FOB destination seller pays freight cost and debits transportation out. Jadi penjual membayar biaya atau debit tentang transportasi yang keluar. Jadi ini adalah title pass atau captionnya ini adalah pembeli sebelum penerimaan atau kedatangan dari destinasi tadi, barang tadi. Nah, bisa kita lihat di sini di Juni 15 Net Solution telah menjual barang kepada Crunch Company di on account $700. Terms and of FOB destination. Dan ini bisa dibilang FOB destination ini bahasanya itu adalah biaya atau pembukuan di mana barang ini sebelum ke destinasi atau sesudah destinasi. Ini jatuhnya tentang pengiriman dan kedatangan barang. Di sini the cost of the merchandise telah laku 480 dan net solution based the transportation the OVN-nya itu sebesar $40. Nah,
Jadi account receivable Transco-nya ini jadi pengurangan ya $700. Dan untuk salesnya ini pembayarannya itu $700 juga. $700. Eh jatuhnya $700. Jadi masuk kredit kena penambahan, penambahan. Dan untuk account receivable pengurangan, jadi $700-nya di debit. Dan sini word caption sold merchandise FOB destination telah terjual barang dengan ketentuan FOB destinasi FOB. Dan untuk di sini dibuat cost of merchandise sold yang telah terjual $480 karena ini pengurangan telah terjual ya sold. Nah, baru untuk inventory-nya bertambah 480. Kenapa? Karena di sini masuk ke gudangnya, barangnya ada di kita nih. Jadi satunya masuk ke kredit. Dan sini penjelasannya tentang biaya pengiriman dari Transco. Nah, untuk transportasi yang keluar itu kan memakan biaya, jadi masuk ke debit $40 tentang tadi captionnya tadi yang di soal yang di bawah ya. Dan untuk pembayaran dilakukan cash, jadi dibuat kredit $40. Untuk captionnya di sini tulis di bawah paid shipping cost on merchandise sold. Jadi pembayaran tentang pengiriman dan barang yang telah laku. Dulu di sini dibuat ada contoh lagi di sini Juni 20 Net Solution telah menjual merchandise atau barang ke Planter Company on account sebesar $800. Terms FOB shipping point Net Solution pays transportation atau dengan ketentuan FOB Net Solution telah membayar transportasi sebesar $45 and odds itu invoice dan telah ditambahkan ke invoice yang dimana merchandise sold sebesar $360. Nah, di sini untuk account receivable-nya kan company on account nih. On account, jadi $800 ini dimasukkan ke kredit account receivable-nya, Planter Company, dari Planter Company tadi. Nah, penjualannya ini kita buat bertambah $800, dimasukkan ke kredit. Dan caption di sini telah terjual merchandise penjualan barang dengan ketentuan FOB shipping point atau selanjutnya yang ini cost of merchandise sold-nya biaya yang telah terjual dari merchandise tadi itu di soalnya telah dibilang kan $360 jadi masuk ke debit 360. Nah untuk merchandise inventory ini kan bertambah nih di kitanya jadi masuk ke kredit sebesar 360 yang dimana ditulis di sini adalah rekaman biaya tentang barang yang telah terjual ke Planter Company. Karena dia menjual barang, kita menjual barang ke Planter Company tadi. Nah, di slide ini Juni 20 Net Solution telah membeli barang dari Planter Company sebesar 800. Ya, selanjutnya saya Simplisko akan menjelaskan di sini tentang sales tax. Nah, jadi di sini kita bisa lihat keterangannya bahwa pada tanggal 12 Agustus merchandise terjual on account kepada Lemon Company sebesar $100. Nah, dan sales tax-nya adalah sebesar 6%. Jadi di sini pada tanggal 12 Agustus account receivable Lemon Co sebesar $106. Kenapa bisa $106 di sini? Karena penjualan merchandise-nya sebesar $100 dan sales tax-nya atau tax sebesar 6%. Nah, 6% dari $100 itu adalah $6. Jadi kenapa di sini bisa $106 yaitu karena sudah dijumlahkan dengan sales tax-nya. Oke, selanjutnya. Nah, pada tanggal 15 September, penjual mengirim
tagihan sebesar $2.900 kepada taxing unit untuk Agustus, tax Agustus gitu. Jadi di sini di tabelnya terlihat pada tanggal September tanggal 15 sales tax payable-nya 2.900. Nah, kenapa di sini 2.900 sesuai dengan apa yang dia bayar dan tidak ada tax? Karena yang diterima adalah secara cash dengan jumlah uang $2.900. Nah, jadi payment for sales tax-nya itu nggak ada. Gitu. Oke, selanjutnya illustration of accounting for merchandise taxation. Nah, jadi yang pertama ada si penjual atau schooling company. Nah, di sini di keterangannya menjelaskan bahwa pada tanggal 1 Juli, schooling company telah menjual merchandise kepada Burton Co. sebesar 7.500. Nah, jadi cost daripada merchandise itu terjual $4.500. Nah, jadi di sini di tabelnya dapat kita lihat yaitu account receivable kepada Burton Co. Yaitu penjualan sebesar $7.500. Kemudian cost of merchandise sold. Jadi cost of merchandise sold ini adalah modal awal daripada si penjual, si schooling company, yaitu $4.500. Jadi kenapa bisa $7.500 dan $4.500? Karena $4.500 itu adalah modal dan $7.500 adalah harga penjualannya. Nah, kemudian di sini ada Burton Company atau pembeli. Jadi merchandise inventory adalah sebesar 7.500 karena si Burton Company ini membeli dengan harga 7.500 dari schooling company. Nah, sesuai yang dijelaskan di sini. Oke. Selanjutnya pada tanggal 2 Juli Burton Company membayar tax transportasi sebesar $150 di tanggal 1 Juli di pembelian tanggal 1 Juli. Nah, jadi di sini terlihat schooling company atau penjual keterangannya no entry karena yang membayar adalah si Burton Company atau pembeli. Nah, makanya di sini dijelaskan merchandise inventory sebesar $150. Nah, selanjutnya di sini diterangkan bahwa pada tanggal 5 Juli schooling company menjual merchandise on account kepada Burton Co. sebesar $5.000 dan harga daripada merchandise itu adalah $3.500. Makanya di sini tertulis schooling company atau seller account receivable kepada Burton Co.-nya adalah sebesar $5.000. Nah, ini adalah harga yang dijual kepada Burton Company. Kemudian cost of merchandise sold, merchandise inventory itu $3.500. Ini adalah modalnya. Nah, kemudian di sini ada Burton Company atau pembeli. Jadi merchandise inventory-nya sebesar $5.000. Kenapa $5.000? Karena dia adalah pembeli dan dia membeli merchandise itu dari schooling company sebesar $5.000. Nah, selanjutnya schooling company atau seller. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa pada tanggal 7 Juli schooling company membayar biaya transportasi sebesar $250 untuk penanganan merchandise ini kepada Burton Company pada tanggal 5 Juli. Nah, jadi di sini schooling company atau seller membiayai transportasinya sebesar $250. Dan kemudian Burton Company
atau pembeli, keterangannya no entry karena biaya transportasi itu ditanggung oleh schooling company. Nah, kemudian di sini dia menjelaskan bahwa pada tanggal 13 Juli schooling company memberitahu kepada Burton Company sebuah kredit sebesar $1.000 dari merchandise ini pada tanggal 5 Juli dan cost dari merchandise-nya adalah 700. Nah, jadi di sini diterangkan bahwa sales return and allowance adalah $1.000. Kemudian merchandise inventory-nya adalah $700. Nah, kemudian di sini ada Burton Company atau pembeli, account payable-nya yaitu $1.000. Kenapa bisa $1.000 dan $700 di tabel seller ini? Karena $1.000 itu harga yang dia jual dan $700 ini adalah modal awalnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa tanggal 15 Juli, schooling company menerima payment dari Burton Company untuk invoice pada tanggal 5 Juli. Yaitu di sini bisa kita lihat schooling company atau penjual menerima cash sebanyak $4.000 dan Burton Company atau pembeli mengeluarkan $4.000 untuk pembayaran pada tanggal 5 Juli. Oke, selanjutnya pada tanggal 18 Juli, schooling company telah menjual merchandise kepada Burton Company sebesar $12.000 dan schooling company menyiapkan transportasi dengan biaya $500, di mana sudah diterangkan di invoice juga, dan cost dari merchandise itu adalah $7.200. Nah, di sini kita bisa lihat schooling company atau penjual account receivable-nya $12.000. Ini adalah cost yang dia jual, harga yang dia jual, dan account receivable kepada Burton Co itu $500. $500 ini adalah biaya transportasi. Nah, kemudian Burton Co atau pembeli, keterangan di sini menjelaskan bahwa merchandise inventory-nya $12.500. Kenapa bisa 12.500? Karena 12.000 itu untuk pembelian merchandise-nya dan 500 itu untuk kos transportasinya. Oke, selanjutnya di sini diterangkan bahwa pada tanggal 18 Juli, schooling company menjual merchandise kepada Burton Company sebesar $12.000 dan schooling menyiapkan kos transportasi sebesar $500 dan sudah diterangkan dalam invoice. Itu sama kayak tadi. Nah, jadi ini adalah continue atau seller. Jadi cost of merchandise sold itu $7.200. Ini adalah harga modal. Kemudian di sini dijelaskan bahwa pada tanggal 28 Juli, schooling company menerima payment dari Burton Company untuk pembelian Juli tanggal 18 dan diberikan diskon sebesar 2% dari schooling company. Nah, jadi di sini kita bisa lihat schooling company atau penjual dia menerima cash $12.260 dan sales diskonnya $240. Nah, di sini account receivable Burton Co-nya kenapa 12.500? Karena 12.500 itu sebelum dia memberikan diskon kepada pembeli, yaitu sebesar 2%, yaitu $240.
Nah, kemudian di sini ada Button Company atau pembeli. Account receivable-nya yaitu 12.500, merchandise inventory-nya 240 dolar, itu adalah 2% dari diskonnya. Kemudian cash 12.260 dolar. Nah, di sini adalah net solution chart of account, balance sheet accounts. Nah, jadi aset itu terdiri dari, bisa kita lihat di sini, cash account, receivable, merchandise inventory, dan lain-lain. Dan liabilities itu di sini accounts payable, sales payable, dan owner's equity itu risk chart, capital, drawing, income summary. Nah, di sini juga kita bisa lihat income statement accounts. Itu yang pertama ada revenues, itu terdiri dari sales, sales return, and allowance, dan lain-lain. Nah, di sini ada cost and expense. Bisa kita lihat yang tertera di sini itu semua masuk dalam cost and expense. Oke, selanjutnya merchandise inventory shrinkage. Jadi di sini hanya penjelasan bahwa net solution inventory records indicate that 63.950 dolar dari merchandise harus tersedia untuk pada tanggal 31 Desember 2007, dan fisiknya hanya 62.150. Oke, jadi di sini ada merchandise inventory cash, agency entry-nya kosong. Dari sini kita bisa lihat pada tanggal 31 Desember cost of merchandise sold-nya adalah 1.800. Nah, 1.800 ini adalah harga yang dijual daripada merchandise-nya. Nah, di sini ada profitability measures or effective use of asset. Jadi di perbandingan, nah ini adalah rasio to assess the effectiveness in the use of asset to generate access. Jadi di sini perbedaan per tahunnya yaitu di bagian sis 47.363.000 dan 41.366.000. Oke, ini adalah akhir dari presentasi kami. Terima kasih.